Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Titi Yestia Sregar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kritik dan esai, yaitu Ayahanda Dr. Mangatur Sinaga MHum dan Ibu Tria Putri Mustika SPD MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kritik puisi batu karya Sutarji Kalsumbahri berdasarkan teori strukturalisme. Penasaran kan? Yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk kepada kritiknya, ada baiknya nih kita tahu secara garis besar apa sih yang perlu kita bahas tersebut. Nah, jadi yang perlu kita bahas itu adalah karya sastra. Jadi, kita perlu tahu dong apa itu sebuah karya sastra. Jadi, karya sastra adalah sesuatu yang diungkapkan secara komunikatif yang mengandung maksud tertentu oleh penulis yang memiliki unsur estetika. Nah, salah satu cara untuk mengapresiasi sebuah karya sastra adalah dengan mengetahui unsur intrinsiknya ataupun unsur pembangun sebuah karya sastra yang disebut sebagai pendekatan strukturalisme. Nah, teori strukturalisme ini tidak hanya mengkaji mengenai unsur pembangun sebuah karya sastra saja, tetapi juga mencari relevansi atau kesamaan yang disebut dalam rangka mencapai kebulatan suatu makna. Siapa sih yang tidak mengenal penyair Sutarji Kalsumbahri? Ya, beliau dijuluki sebagai presiden penyair. Karya-karyanya ini sudah sangat terkenal luas, sehingga karyanya ini juga menarik untuk dianalisis. Salah satu puisi yang menarik untuk dianalisis yaitu adalah puisi batu. Bagaimana sih analisis puisi batu ini? Yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Batu karya Sutarji Kalsumbahri. Batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Dengan 1000 gunung, langit tak runtuh. Dengan 1000 perawan, hati tak jatuh. Dengan 1000 sibuk, sepi tak mati. Dengan 1000 beringin, ingin tak teduh. Dengan siapa aku mengeluh? Mengapa jam harus berdenyut, sedang darah tak sampai? Mengapa gunung harus meletus, sedang langit tak sampai? Mengapa peluk diketatkan, sedang hati tak sampai? Mengapa tangan melambai, sedang lambai tak sampai? Kau tahu? Batu risau, batu pukau, batu kauku, batu sepi, batu ngilu, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Kajian pertama adalah diksi. Ya, diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang tepat dapat menambah nilai keindahan dalam sebuah puisi dan juga dapat mencerminkan ruang, waktu, amanat, efek, dan nada dalam suatu puisi. Pilihan kata di dalam puisi ini bukanlah kata yang sebenarnya, sehingga sulit untuk dipahami.
Namun, penyair mempertegas maksudnya dalam kalimat berikut ini. Baik, akan saya bacakan kalimatnya dalam puisi ini sehingga dapat menambah imajinasi pembaca. Batu langit, batu duka, batu rindu, dan batu janin. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah pengimajinasian atau citraan. Apa sih itu pengimajinasian atau citraan? Pengimajinasian atau citraan adalah penggunaan bahasa yang menggambarkan angan-angan yang meliputi gambaran objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, pikiran, dan setiap pengalaman indera atau pengalaman indera yang istimewa. Pada puisi ini, pengimajinasian digunakan oleh pengarang adalah citraan penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan. Yang pertama adalah citraan pendengaran. Bunyi kalimatnya adalah mengapa gunung meletus sedang langit tak sampai. Nah, di sini citraan pendengarannya terletak pada bunyi gunung meletus itu sendiri. Nah, selanjutnya ada citraan penglihatan. Nah, kalimatnya adalah dengan 1000 beringin ingin tak teduh, dengan 1000 gunung hati tak runtuh. Di sini seolah-olah 1000 pohon beringin dan 1000 gunung. Nah, selanjutnya adalah citraan perasaan. Bunyi kalimatnya adalah dengan 1000 perawan hati tak jatuh. Pembahasan selanjutnya ada kata-kata konkret. Nah, kata-kata konkret menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat dan juga tujuan pengarang agar pembaca dapat merasakan keadaannya. Nah, dalam puisi ini kata-kata konkret terdapat pada bait. Yang pertama adalah dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Pada penggalan bait ini terlihat bahwa ada banyak tempat berteduh namun tidak memiliki keinginan untuk berteduh. Selanjutnya, penyair juga menggambarkan sebuah batu dalam mengungkapkan perasaannya. Penyair meletakkan makna konotasi karena kita sama-sama tahu nih bahwa batu tidak ada di langit, tidak ada pula di bumi ataupun di perasaan rindu. Seperti kalimat berikut, batu langit, batu duka, batu rindu, batu janon. Selanjutnya ada bahasa figuratif ataupun majas. Nah, di sini bahasa figuratif ataupun majas digunakan oleh pengarang untuk membangkitkan imajinasi pembaca menggunakan majas, perbandingan ataupun kiasan dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, pengarang menggunakan majas personifikasi. Ya, personifikasi adalah mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Nah, bunyi kalimatnya adalah batu duka, batu rindu. Nah, kita sama-sama tahu nih, batu tidak memberikan sebuah yang namanya duka ataupun memberikan yang namanya rindu. Nah, pembahasan selanjutnya ada rima, ritme, dan juga metrum. Nah, apa sih rima, ritme, dan juga metrum itu? Nah, selanjutnya akan kita bahas. Rima merupakan pengulangan bunyi di dalam sebuah puisi. Nah, di dalam puisi ini terdapat banyak pengulangan bunyi loh teman-teman, seperti contoh yang saya bacakan berikut ini, yaitu dengan 1000 gunung, langit tak runtuh, dengan 1000 perawan, hati tak jatuh. Selanjutnya ada ritme. Ritme adalah pengulangan bunyi, kata, dan kalimat. Di dalam puisi ini terlihat jelas bahwa terdapat pengulangan bunyi u di akhir kalimat yang terdapat pengulangan kata di awal kalimat seperti dengan 1000. Namun tidak ada pengulangan kalimat. Nah, contohnya adalah bunyi kalimatnya adalah dengan 1000 gunung, langit tak runtuh, dengan 1000 perawan, hati tak jatuh, dengan 1000 beringin, ingin tak teduh. Selanjutnya ada metrum. Nah, metrum adalah pengulangan tekanan kata yang tetap atau irama yang tetap menggunakan pola tertentu. Nah, bunyinya adalah mengapa jam harus berdenyut sedang darah tak sampai? Mengapa gunung harus meletus sedangkan langit tak sampai? Mengapa peluk diketatkan sedang hati tak sampai? Mengapa tangan melambai sedang lambai tak sampai?
Nah, selanjutnya ada sarana retorika. Sarana retorika di dalam puisi ini memiliki sajak-sajak yang memiliki pengulangan. Pengulangan berupa suku kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Contohnya seperti batu langit, batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu janin, batu bisu. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya banyak terdapat pengulangan kata batu. Nah, mengenai kritik untuk puisi ini, pengarang menggambarkan bahwa puisi ini seolah-olah sedang kebingungan karena semuanya tidak satupun yang ditepati. Ia mencari tempat berteduh dan juga mengeluh. Ia bercerita kepada batu untuk menyampaikan keluh kesah dan gundahnya. Sastra merupakan cerminan. Di dalam puisi ini memiliki kesamaan dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan nyata ataupun yang dirasakan oleh manusia. Penyair menggunakan diksi yang tidak mudah dipahami sehingga pembaca harus betul-betul memahami makna di dalam puisi ini agar tidak salah dalam menafsirkan. Puisi ini sangatlah menarik loh teman-teman untuk dibahas seperti yang saya bahas untuk berikut tadi. Nah, puisi ini juga bisa dibahas menggunakan teori-teori yang lain karena ada banyak nih teori di dalam pendekatan sebuah karya sastra. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini hingga terakhir. Semoga apa yang saya katakan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.